Aku telah hafal beberapa riwayat. Sesungguhnya ada sekelompok sahabat Nabi SAW ketinggalan sholat berjamaah. Lantas mereka pun sholat sendiri-sendiri, padahal mereka mampu mendirikan sholat jamaah lagi. Tapi hal itu tidak dilakukannya, karena mereka tidak suka di satu masjid diadakan sholat jamaah 2 kali. Itu tadi adalah perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Jika benar demikian, lalu mengapa saat ini di masjid-masjid sering didirikan jamaah yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya? Apa dasar hukum yang digunakan oleh jamaah pada saat sekarang? Bagaimana seharusnya jamaah di masjid yang sesuai dengan tuntunan Nabi dan sahabat? Insya Allah Anda ada pada video yang tepat, dan saya mohon dengan sangat untuk membiasakan menonton sampai selesai, agar tidak terjadi kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum sholat jamaah kedua ini. Sebelum kita menuju pada perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka dan menjelaskan mana yang lebih unggul dan mana yang lebih lemah, kita perlu membatasi pengertian jamaah kedua yang diperselisihkan itu. Permasalahan yang diperselisihkan adalah sholat jamaah yang didirikan di satu masjid yang sebelumnya sudah didirikan oleh imam dan muadzin tetap masjid tersebut. Adapun jamaah-jamaah yang didirikan di tempat lain seperti di rumah, di masjid jalanan, komplek perkotaan, tidak termasuk yang dipermasalahkan. Ulama-ulama mengambil pendapat bahwa mendirikan jamaah untuk kedua kalinya dalam satu masjid yang ada imam dan muadzin yang tetap hukumnya makruh, dibenci, berdasarkan pengambilan dari dua sisi dalil, yaitu dalil naqli dan dalil nazari. Kita akan membahasnya secara perlahan. Kita mulai dari dalil naqli. Setelah para ulama ahli hadis meneliti kehidupan Rasulullah, mereka menemukan bahwa Rasulullah sepanjang hidupnya senantiasa sholat berjamaah bersama para sahabatnya di masjid beliau. Bila di antara para sahabatnya ada yang ketinggalan, tidak bisa sholat berjamaah bersama Rasulullah di masjid, maka mereka sholat sendiri-sendiri dan tidak menunggu siapapun, tidak menengok ke kanan kiri seperti dilakukan oleh orang-orang sekarang, meminta satu atau banyak orang untuk bersama sholat jamaah dan salah seorang dari mereka dijadikan imam. Yang seperti itu tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya, oleh tabi'in dan juga oleh tabi'un tabi'in. Bila mereka masuk masjid, ternyata sudah selesai didirikan sholat jamaah, maka mereka sholat sendiri-sendiri. Begitulah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Ungkapan Imam Syafi'i berkaitan dengan masalah ini lebih banyak dibandingkan ungkapan imam-imam yang lain. Imam Syafi'i berkata, bila ada beberapa orang masuk masjid, lantas mendapati imam telah selesai sholat jamaah, lakukanlah sholat sendiri-sendiri. Bila mereka melakukan sholat berjamaah sendiri lagi, boleh saja. Tapi aku tidak menyukai semacam itu, karena hal itu bukan merupakan karakteristik salaf. Adapun masjid yang ada di pinggir jalan yang disediakan untuk para musafir yang tidak punya imam dan muadzin tetap, maka melakukan sholat jamaah berulang kali di dalam masjid tersebut tidak apa-apa. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan,
Aku telah hafal beberapa riwayat. Sesungguhnya ada sekelompok sahabat Nabi SAW ketinggalan sholat berjamaah. Lantas mereka pun sholat sendiri-sendiri. Padahal mereka mampu mendirikan sholat jamaah lagi. Tapi hal itu tidak dilakukannya. Karena mereka tidak suka di satu masjid diadakan sholat jamaah 2 kali. Itu tadi merupakan ucapan Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan bahwa para sahabat apabila ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah, mereka sholat sendiri-sendiri. Begitulah disebutkan oleh Imam Syafi'i dengan riwayat mu'allaq. Artinya, Imam Syafi'i tidak langsung mendapatkan riwayat itu dari seorang rawi, tapi rawinya menggantungkan riwayatnya. Al-Hafiz Abu Bakar ibnu Abi Syaibah mengaitkannya dalam kitabnya yang masyhur, yaitu Al-Musannaf. Riwayatnya berdasarkan sanad yang kuat dari Hasan al-Basri, bahwa sesungguhnya para sahabat apabila ketinggalan sholat berjamaah, maka mereka sholat sendiri-sendiri. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam al-Kabir dengan sanad yang bagus dari sahabat Ibnu Mas'ud. Yaitu suatu saat Ibnu Mas'ud bersama 2 temannya keluar dari rumah menuju masjid untuk mengikuti sholat jamaah. Saat itu ia melihat orang-orang keluar masjid. Mereka sudah selesai melakukan sholat jamaah. Maka Ibnu Mas'ud pun kembali ke rumah bersama 2 temannya. Ia sholat berjamaah bersama mereka di rumahnya sekaligus sebagai imam. Ibnu Mas'ud kembali ke rumah, tidak sholat berjamaah di masjid. Padahal kesahabatannya dengan Rasulullah cukup dikenal. Pemahaman tentang keislamannya mendalam. Andai kata beliau tahu mendirikan jamaah berulang-ulang kali di masjid itu disyariatkan, pasti beliau dengan kedua temannya itu masuk masjid dan mendirikan sholat berjamaah di situ kan? Karena beliau jelas tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda, Afdolu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama sholat seorang itu di rumahnya, kecuali sholat fardu. Kemudian apa yang mencegah Ibnu Mas'ud melaksanakan sholat fardu itu di masjid? Jawabannya adalah karena Ibnu Mas'ud tahu bahwa sesungguhnya apabila melakukan sholat di masjid, beliau akan melakukannya secara sendiri-sendiri. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa sholat berjamaah di rumah bersama dengan 2 temannya akan lebih utama daripada sholat sendiri-sendiri meskipun dilakukan di masjid. Semua ini merupakan dalil-dalil naqli yang menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa mengadakan jamaah untuk kedua kalinya di satu masjid itu hukumnya makruh. Kemudian, para ulama itu pun tidak kehabisan jalan untuk mendapatkan dalil-dalil yang lain selain yang sudah dipaparkan tadi. Misalnya, melalui istimbat dan melihat secara tajam berkenaan dalil-dalil itu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian. Aku memiliki kehendak untuk menyuruh seseorang menjadi imam sholat di masjid. Kemudian aku menyuruh beberapa lelaki untuk mengambil kayu bakar, dan aku keluar menuju ke rumah orang-orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid. Maka aku bakar rumahnya. Demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada di tangannya, andai kata orang-orangku mengetahui bahwa di dalam masjid itu akan ditemukan 2 benda yang sangat berharga, pasti mereka akan menyaksikannya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tadi merupakan ancaman dari Rasulullah atas orang-orang yang suka tidak datang sholat berjamaah di masjid dengan cara membakar rumah mereka. Kita bisa melihat
bahwa hadis ini telah memberikan gambaran kepada kita tentang hukum permasalahan yang sebelumnya, yaitu sholat berjamaah kedua atau ketiga dalam satu masjid yang ada imam dan muadzin yang tetap dihukumi makruh. Hadis ini bisa pula memberikan gambaran kepada kita untuk bisa menerima penuturan Imam Syafi'i bahwa sesungguhnya para sahabat tidak mau mengulang sholat jamaah di dalam satu masjid. Yang demikian itu disebabkan andai kata kita melakukan pembenaran bahwa sholat jamaah yang kedua atau yang ketiga itu disyariatkan, kemudian pada sisi lain ada ancaman yang sangat keras dari Rasulullah bagi orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah, maka akan timbul sebuah pertanyaan. Sholat jamaah yang keberapa yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan ancaman berupa dibakar rumahnya oleh Rasulullah? Yang keberapa? Jamaah yang pertama, jamaah yang kedua, atau yang ketiga? Mari kita membuat pengandaian. Maka akan muncul dua versi jawaban. Versi yang pertama, apabila dijawab dengan ucapan, sholat jamaah yang apabila ditinggalkan itu mendapat ancaman sangat berat adalah sholat jamaah yang pertama. Pengandaian ini bisa dilanjutkan dengan perkataan, kalau begitu jamaah yang kedua dan lainnya tidak disyariatkan. Kemudian versi yang kedua, kalau dijawab, ancaman ini meliputi atau mencakup atas orang-orang yang meninggalkan jamaah keberapa saja, maka jawaban itu bisa ditimpali. Kalau begitu, ancaman Rasulullah tidak bisa dibuat hujah untuk orang-orang yang tidak mengikuti jamaah yang keberapapun. Karena andai kata orang-orang yang tidak mengikuti jamaah itu didatangi secara mendadak saat mereka tidak berangkat ke masjid, dan kita menemukan mereka sedang santai-santai saja dengan anak dan istri, dan apabila ditegur mengapa tidak mengikuti sholat jamaah, maka mereka bisa menjawab, kami akan mengikuti jamaah yang kedua saja atau yang ketiga saja. Benar begitu kan? Bila begitu, apakah ancaman Rasulullah itu bisa dibuat hujah atas mereka? Oleh karena itu, bila Rasulullah berkehendak mencari ganti seseorang yang menduduki kedudukan beliau sebagai imam dalam sholat berjamaah, lantas beliau mendatangi rumah-rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah untuk membakarnya, merupakan dalil yang sangat besar sekali untuk mengatakan bahwa sholat jamaah kedua, ketiga kali di satu masjid adalah tidak ada sama sekali. Demikianlah bila dikaitkan dengan dalil-dalil naqli yang telah menjadi pedoman para ulama. Berkaitan dengan dalil nazari, bisa dijelaskan sebagai berikut. Keberadaan fadilah atau keutamaan sholat berjamaah telah banyak dihadirkan melalui hadis-hadis yang masyhur. Dan salah satu di antaranya adalah sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian, keutamaannya 25 derajat. Dalam satu riwayat yang lain, 27 derajat. Inilah keutamaan sholat berjamaah. Lalu sebuah hadis lagi. Sesungguhnya sholat seorang laki-laki yang berjamaah dengan seorang laki-laki lain lebih bersih di sisi Allah daripada sholatnya seseorang yang sendirian. Dan sholatnya seorang laki-laki yang berjamaah bersama dengan dua orang laki-laki lebih bersih lagi di sisi Allah daripada sholat berjamaah dengan satu orang laki-laki. Dan begitu seterusnya. Semakin banyak peserta jamaah, semakin banyak pula pahala yang diterima. Apabila kita mengingat makna arti ini, yaitu makna kalimat dari riwayat tadi, kemudian kita melihat akibat dari penetapan kebolehan mengulangi kembali sholat jamaah di dalam satu masjid yang punya imam dan muadzin tetap, akibatnya akan sangat buruk sekali bila diukur dengan hukum Islam yang telah kita paparkan sebelumnya, yaitu sholat jamaah hanya satu kali. Karena berpendapat bahwa sholat jamaah itu boleh didirikan berulang-ulang di dalam satu masjid yang ada imam dan muadzin yang tetap, bisa mengarah pada sedikitnya jamaah peserta sholat jamaah yang pertama.
Hal ini tentu akan bertentangan dengan ajakan yang bisa kita petik dari hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu sholat seorang laki-laki dengan laki-laki lain itu lebih bersih dari sholat seorang laki-laki yang sendirian saja. Karena hadis ini memotivasi agar jamaah bisa banyak besertanya, begitu pula pendapat yang membenarkan bolehnya mengulang menyelenggarakan kembali sholat jamaah di satu masjid, niscaya bakal menciptakan kondisi peserta jamaah itu kecil, dan jelas sekali bakal memecah belah persatuan kaum muslimin. Sekali lagi, kita dituntut melihat secara jernih bahwa penyebutan harus mengingat hadis Ibnu Mas'ud dengan hadis Abu Hurairah, yaitu hadis yang sebelumnya telah kita bahas. Hadis yang terdapat ancaman di dalamnya akan dibakar rumahnya bila meninggalkan jamaah. Aku berkeinginan menyuruh seseorang untuk menjadi imam sholat di masjid dan seterusnya. Hadis ini asbabul wurudnya berkenaan dengan orang-orang yang menyelisihi sholat Jumat. Berkenaan dengan orang-orang yang menyelisihi sholat Jumat. Kita mengetahui bahwa Ibnu Mas'ud melepaskan kata ancaman terhadap setiap orang yang meninggalkan jamaah, baik jamaah Jumat atau jamaah lainnya. Kita pun mengetahui bahwa sesungguhnya sholat jamaah Jumat dan sholat jamaah lainnya sama. Sama di dalam berjamaahnya dan ada ancamannya. Hal itu menunjukkan tidak ada jamaah untuk kedua kalinya bagi kedua sholat tersebut. Untuk sholat Jumat, sampai sekarang orang masih menjaga persatuannya. Tidak ada yang berpendapat bahwa Jumat itu secara syariat bisa dilaksanakan 2 atau 3 kali dalam satu masjid. Dan semua ulama dari golongan mazhab manapun sepakat akan hal itu. Oleh karena itu, kita bisa melihat masjid-masjid itu penuh sesak dengan jamaah di hari Jumat. Meskipun kita juga tidak melupakan dan ingat secara pasti bahwa di antara sebab meluapnya masjid-masjid di saat jamaah Jumat itu diantaranya karena yang hadir bukan hanya yang biasa melakukan jamaah di masjid itu. Namun, kita pun tidak ragu pula bahwa penuhnya masjid pada hari Jumat itu karena orang Islam tidak membiasakan mendirikan sholat Jumat lagi setelah sholat Jumat pertama dilaksanakan. Alhamdulillah. Jadi kalau umat Islam, misalnya mendirikan jamaah selain Jumat sama persis dengan mendirikan jamaah Jumat seperti pada zaman Rasulullah, kita pasti bisa melihat bagaimana penuhnya masjid-masjid itu dengan jamaahnya. Oleh karena orang-orang yang rindu akan sholat berjamaah. Di dalam hatinya tidak ingin ia ketinggalan jamaah, lantaran tidak mungkin ia bisa mendirikan jamaah baru. Kemudian semacam ini bisa mendorong mereka untuk betul-betul melaksanakan jamaah tepat waktu dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, tidak dimilikinya keyakinan seperti ini, jiwa seorang muslim akan menganggap dengan ringan. Menganggap ringan bila ia ketinggalan jamaah, karena ia pun akan bisa menutup dengan jamaah yang kedua, ketiga, sampai ke-10 misalnya. Cara pandang yang seperti itu akan melemahkan kehendak dan semangat diri untuk menghadiri jamaah. Pertama, kita perlu memperjelas bahwa para ulama yang berpendapat tidak disyariatkannya jamaah kedua adalah para imam salaf, termasuk diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Adapun Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat, beliau berkata, sesungguhnya mengulang jamaah di dalam 2 masjid Al-Haramain, yakni Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, hukumnya sangat makruh, dibenci. Maksud ucapan Imam Ahmad ialah memberikan gambaran kepada kita bahwa kemakruhan jamaah ulang di masjid-masjid lain juga ada. Tapi kemakruhan itu bisa lebih berat apabila jamaah ulang itu dilakukan di Masjid Mekah dan Madinah. Jadi riwayat dari Imam Ahmad ini bisa bertemu sama dengan pendapat para imam yang 3, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Kedua, ada riwayat lain dari Imam Ahmad. Yang riwayat ini masyhur di kalangan pengikutnya. Pada intinya, Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya daripada ahli tafsir membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
Hadisnya adalah sebagai berikut. Ada seorang laki-laki masuk masjid, dan Rasul Allah sudah selesai berjamaah sholat. Di sekitar Rasul waktu itu masih ada beberapa sahabat. Maka Rasulullah melihat lelaki itu akan melakukan sholat sendiri. Kemudian Rasulullah bersabda, "Adakah seseorang yang bisa bersedekah kepadanya?" Kemudian ada seorang laki-laki berdiri, lantas sholat bersamanya. Maka seorang itu pun sholat bersamanya. Dalam satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Abu Bakar Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubro menjelaskan bahwa laki-laki yang bersedekah dimaksud adalah sahabat Abu Bakar. Tetapi riwayat ini dhaif sanadnya, lemah sanadnya. Adapun yang sahih adalah riwayat yang tidak menyebutkan nama laki-laki yang dimaksud. Kemudian ada yang berhujah dengan hadis ini bahwa jamaah kedua, ketiga, dan seterusnya boleh dengan alasan Rasulullah telah setuju dengan jamaah kedua. Jawaban terhadap pendapat ini yang berdalil dengan hadis tadi adalah kita harus memperhatikan bahwa jamaah yang diterangkan dalam hadis itu bukan jamaah yang kita persoalkan. Karena jamaah yang termuat di dalam hadis itu jamaahnya seorang yang masuk masjid setelah masjid itu selesai digunakan untuk sholat jamaah. Dan lagi, orang itu pun akan melakukan sholat sendiri. Setelah Rasulullah melihat yang demikian itu, Rasulullah meminta para sahabat di dekatnya yang sudah sholat berjamaah bersama beliau, kiranya ada yang mau bersedekah untuknya. Kemudian ada yang bangkit menuruti perintah Rasul, dan dia melakukan sholat sunnah. Begitu yang terjadi. Itu merupakan jamaah yang terdiri dari dua orang, satu imam dan satu makmum. Imam melakukan sholat fardu, dan yang makmum melakukan sholat sunnah. Pertanyaannya, maka siapakah yang berkeyakinan bahwa hal ini adalah jamaah? Seandainya tidak ada yang bersolat sunnah, tentu tak akan ada jamaah. Kalau begitu, jamaah semacam itu namanya berjamaah tatawu dan tanaful, bukan jamaah sholat fardu. Padahal perselisihan pendapat tentang jamaah ini, persoalannya berputar pada sholat fardu yang dilakukan untuk kedua kalinya di satu masjid yang ada imam dan muadzin yang tetap. Oleh karena itu, mengambil dalil dengan hadis Abi Sa'id dan ditempatkan dalam kerangka perselisihan tentu tidak bisa dibenarkan. Apalagi bila dikuatkan dengan kalimat hadis, adakah seorang yang mau bersedekah kepadanya, maka seseorang itu pun sholat bersamanya. Kejadian ini terjadi karena adanya orang yang bersedekah dan yang disedekahi. Seandainya kita tanyakan kepada orang yang sangat sedikit pemahaman dan ilmunya, siapa dari dua orang ini yang bersedekah dan yang disedekahi dalam peristiwa ini? Maka, jawabannya pasti orang yang bersedekah ialah orang yang melakukan sholat lagi, yang sebelumnya sudah sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Dan orang yang disedekahi adalah orang yang datang belakangan sehabis jamaah Rasulullah. Pertanyaan itu sendiri apabila kita lemparkan ke dalam masalah jamaah yang diperselisihkan kebolehannya. Misalnya ada 6 atau 7 orang masuk masjid secara bersamaan dan menemukan imam sudah selesai melakukan jamaah sholat. Kemudian salah satu dari mereka maju ke depan untuk menjadi imam, sedang lainnya di belakang mengatur diri dalam posisi makmum. Dan mereka mendirikan jamaah kedua. Pertanyaannya, siapa di antara mereka yang bersedekah dan siapa pula yang disedekahi? Pertanyaan ini tidak akan mampu dijawab oleh siapapun, sebagaimana menjawab contoh pertanyaan pertama. Jamaah sholat yang ini dilakukan setelah imam dan makmum di masjid itu selesai melakukan sholat jamaah fardu. Jadi dalam hal ini tidak ada yang bersedekah dan tidak ada pula yang disedekahi. Bedanya jelas sekali. Dalam contoh pertama, orang yang bersedekah adalah laki-laki yang sholat nafilah atau sholat sunnah yang sudah sholat bersama Rasulullah, yang tentunya mendapatkan nilai tambah pahala sebanyak 27 derajat. Jadi dia bisa disebut orang kaya. Karena kemampuannya pula dia bisa bersedekah kepada orang lain dan kepada yang menjadi imam melalui sholat sunnah dengan bermakmum di belakang orang yang sholat sendirian. Kalau tidak begitu, orang itu akan sholat sendiri. Dia miskin dan dia memerlukan orang yang bisa memberi sedekah padanya.
sebab dia tidak bisa mengupayakan orang yang bisa memberi sedekah. Dalam contoh ini, jelas ada orang yang memberi sedekah dan ada yang diberi sedekah. Adapun yang kita perselisihkan tidak demikian. Rombongan yang datang setelah selesai jamaah sholat di masjid semuanya fakir. Semuanya ketinggalan jamaah pertama bersama imam. Jadi kalau kita bersandar dengan hadis, adakah seseorang yang mau bersedekah kepadanya, maka seseorang itu pun sholat bersamanya, hal itu tidak bisa tepat. Perumpamaan ini tidak sah untuk dijadikan dalil bagi peristiwa kedua, yaitu bagi serombongan orang yang melakukan sholat jamaah kedua. Sisi pengambilan dalil lainnya yang mereka bawakan adalah sabda beliau, sholat berjamaah dibanding sholat sendiri keutamaannya 27 derajat. Mereka mengambil dalil ini berdasarkan pemahaman bahwa al pada kalimat al-jamaah adalah li'asyumul, bagi keseluruhan. Artinya bahwa semua sholat jamaah, baik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, di dalam satu masjid memperoleh keutamaan bila dibandingkan sholat sendirian. Untuk mengomentari itu, kami akan mengatakan berdasarkan dalil terdahulu. Sesungguhnya, al di sini bukan untuk keseluruhan. Akan tetapi, al dimaksud adalah li al-ahdi, untuk penunjukan. Maksudnya, menunjuk kepada sholat jamaah sebagaimana disyariatkan Rasulullah yang semua manusia dihasung kepadanya. Bahkan beliau mengancam orang-orang yang meninggalkannya dengan ancaman akan membakar rumah-rumah mereka. Dan Rasulullah juga memberikan sifat kepada orang-orang yang meninggalkannya dengan sebutan munafiqin. Wallahu ta'ala a'lam. Kita bisa mengetahui bahwa sholat berjamaah adalah suatu ibadah yang sangat penting dan mulia dalam Islam. Sholat berjamaah memiliki banyak keutamaan dan kebaikan, seperti mendapatkan pahala yang lebih besar, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, memperkuat ikatan persaudaraan, dan meneladani sunnah Nabi juga sahabatnya. Namun kita juga harus memperhatikan hukum mendirikan jamaah kedua di dalam satu masjid. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan makruh, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan sebagian besar ulama. Ada juga yang mengatakan boleh, seperti Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnul Munzir, Imam Dawud al-Zahiri, Imam Asy'ab, Imam At-Tirmidzi, dan sebagian ulama lainnya. Kita harus menghormati perbedaan pendapat di antara ulama dan tidak saling mencela atau menyalahkan. Kita juga harus mengikuti pendapat yang paling sesuai dengan dalil-dalil syar'i dan akal sehat. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan makruh mendirikan jamaah kedua di dalam satu masjid yang memiliki imam tetap. Karena pendapat ini lebih sesuai dengan amalan Nabi dan sahabatnya, lebih sesuai dengan hikmah pensyariatan berjamaah, lebih menjaga konsentrasi dan kekhusyuan orang yang sholat, dan lebih mampu melakukan taswiyatus sufuf, yaitu merapatkan dan meluruskan saf. Jadi, jika kita terjerat dalam situasi mendapati sholat jamaah sudah selesai dilaksanakan di masjid tersebut, maka akan lebih baik kita mendirikan sholat sendirian saja di masjid tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hukum mendirikan jamaah kedua di dalam satu masjid, seperti kapasitas masjid, jenis masjid, waktu sholat, dan udzur syar'i. Kita harus bermaksud mencari ridha Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah dalam sholat berjamaah. Demikianlah video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu kita tentang sholat berjamaah. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.